Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Cak Pete. Oke, eh, barusan saya dapat pertanyaan lagi tentang public speaking. Nah, mumpung ingat, jadi saya coba bahas lagi ya teman-teman ya. Nah, ini pertanyaannya nih pertanyaan klasik, pertanyaan sejuta umat. Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya gini, gampang. Kak, gimana sih supaya percaya diri pada saat tampil di muka umum atau menjadi public speaking? Nah, bagaimana percaya diri? Oke. Nah, jawabannya sebetulnya gampang ya, gampang sekali bagaimana percaya diri. Oke. Yang pertama tuh seperti video saya yang kemarin itu bagaimana cara yang menjadi diri sendiri, menjadi diri sendiri. Jadi pakai kostumnya kita, pakai gaya bicaranya pun gaya bicara kita, mau pakai apa namanya arloji yang favorit juga pakai aja. Itu semua upaya itu untuk meningkatkan percaya diri kita. Oke, yang kedua adalah, jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi itu menjadi diri sendiri. Itu yang pertama, yang utama sekali tuh. Karena apa? Karena ketika kita disuruh A, B, C, D, E, ada salah-salahnya ketika kita harus public speaking dan kita merasa ini nggak gue banget, itu pasti kita akan mikir, kita nggak fokus pada materinya, kita nggak fokus pada audiensnya, kita malah fokus bagaimana kita memenuhi syarat-syarat tadi. Oh ini apa namanya presentasi yang baik itu harus A, B, C, D, E. Public speaking yang baik itu harus A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, waduh, kak tangannya nggak boleh gini ya. Oh, waduh, berdirinya nggak boleh satu kaki atau gimana ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu hilangkan dulu. Kalau teman-teman mau fokusnya yang awal adalah percaya diri. Percaya diri adalah menjadi diri sendiri. Pakai kostum, pakai dress code andalan, pakai kacamata kalau terlihat lebih cantik atau lebih ganteng, mau pakai dipotong dulu rambutnya ke barbershop atau ke salon, pakai lipstick yang baik atau pakai apa namanya maskara, wah macam-macam. Itu semua untuk meningkatkan percaya diri. Oke, menjadi diri sendiri ya teman-teman ya. Oke. Yang kedua adalah seringkali kita tidak percaya diri itu karena kita tidak menguasai materi yang akan kita sampaikan, atau kalau kita jualan kita nggak menguasai fitur-fitur atau seluk-beluk atau deskripsi lengkap apa kegunaan atau fungsi barang yang akan kita jual. Itu penguasaan materi atau penguasaan product knowledge itu sangat penting bagi kita untuk kita meningkatkan percaya diri. Kita nggak pede tampil di depan umum karena apa? Karena kita merasa aku nggak tahu apa yang mau aku ngomongkan, aku nggak tahu apa yang akan aku mau jual. Aku belum pernah pakai apa yang barang yang aku jual. Itu. Jadi penguasaan materi, penguasaan product knowledge itu hukumnya wajib. Nah, banyak kali ketika dia sudah menguasai materinya, dia bisa 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 apa ya? Bisa fokus ke tempat yang lain karena dia udah nggak mikirin terus materinya habis habis saya ngomong A terus nyambungnya ke B, habis dari B nyambungnya ke C, habis dari C nyambungnya ke D. Gitu, ini jalan cerita yang akan saya sampaikan atau ini product knowledge yang akan saya sampaikan mulai dari depan, belakang sampai bagian pendukung-pendukungnya, spare part-nya atau apalah itu ya yang Anda jual. Nah, itu sudah di luar kepala, makanya Anda bisa fokus atau bisa memperbaiki hal yang lain, misalkan cara berdiri, cara apa, cara berkomunikasi, tatap mata atau bahasa tubuh dan sebagainya itu mengikuti kalau kita sudah menguasai materinya, menguasai product knowledge-nya.
Jadi kayak penguasaan panggung, artikulasi yang jelas dan sebagainya, itu semua hasil dari penguasaan materi, bukan hasil dari latihan. 80-90% public speaking yang katanya ada yang bilang tuh, saya lupa ya namanya trenernya ya. Dia bilang artikulasi harus jelas, eye contact, kontak mata, kemudian gestur yang jelas, kemudian mindset yang jelas, mindset yang positif terhadap audiens, terhadap apa yang akan terjadi. Itu semua karena bisa kita peroleh sekaligus tanpa kita harus satu-satu di detail. Itu kita bisa dapatkan sekaligus melalui satu kata, yaitu penguasaan materi. Nah, penguasaan materi itu dari mana datanya? Dari pengulangan. Kita harus rajin baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Ini juga ada kaitannya sama prinsip yang nomor 3, yang terakhir adalah pengulangan, repetisi atau latihan. Prinsipnya gini, kalau teman-teman nanti mau public speaking atau presentasi 10 menit, idealnya setiap hari minimal 1 minggu sebelum hari H, teman-teman setiap hari harus latihan 10 kali durasi yang teman-teman akan public speaking atau akan presentasi 10 kali. Jadi kalau 10 menit berarti 100 menit setiap hari teman-teman harus meluangkan waktu untuk berlatih. Berlatih di mana? Di depan kaca, di depan keluarga, di depan adik, di depan kakak, di depan mama, di depan papa, di depan pacar mungkin. Boleh alokasikan waktumu 10 kali durasi public speaking atau presentasimu setiap hari. Supaya apa? Supaya teman-teman pertama, dapat masukan. Oh, kamu kurang ini. Oh, kamu kurang kelewatan bahas ini. Oh, kamu kayaknya kurang artikulasinya kurang jelas. Atau kamu yang bagian ini terlalu bertele-tele. Yang bagian ini kamu terlalu cepat. Itu semua feedback itu dapat karena kita berlatih. Oh iya ya, kayaknya aku yang ini belum ya. Begitu kita latihan, kita tahu, oh ternyata setiap kali aku latihan, durasiku itu 15 menit, bukan 10 menit. Nah, apakah nanti memungkinkan jadi 15 menit di hari H atau memang maksimal 10? Kalau 10 maksimal berarti teman-teman harus ada bagian-bagian yang teman-teman harus potong, tidak harus dibahas, tidak harus dijelaskan secara detail. Nah, itu kuncinya tadi, latihan, latihan, dan latihan. Jadi, itu teman-teman semua. Untuk percaya diri, kuncinya ada 3. Yang pertama adalah menjadi diri sendiri. Yang kedua adalah penguasaan materi. Yang ketiga adalah apa? Saya nggak dengar. Apa? Ya, itu tadi. Saya juga lupa. Latihan, latihan, dan latihan. Enggak, saya lupa. Saya cuma ngetes. Oke, teman-teman, sampai jumpa di vlog saya yang berikutnya. Tuhan berkati.